Halo, aku Mita di Virgin, mau jawab beberapa pertanyaan dari rekan media. Yang pertama, ada pertanyaan, pengen nanya dong, dari awal kamu ngeband, mungkin sejak kecil cita-citanya jadi apa dan kenapa pilih musik? Jadi waktu kecil itu cita-cita aku tuh sebenarnya kepengennya jadi dokter. Standar lah ya, standar cita-cita anak kecil. Dan kenapa bisa terjun ke dunia musik itu ya karena emang mungkin secara nggak sengaja waktu itu aku seneng ngelihat orang main gitar, terus aku tiba-tiba pengen belajar gitar, sampai akhirnya aku seriusin untuk jadi anak band gitu. Awal-awal dari festivalan standar lah ya, zaman SMP SMA, anak-anak festivalan, main-main festival, ikut festival, sampai akhirnya serius dan mencoba untuk bikin lagu sendiri. Ternyata pas punya lagu, pertama bikin lagu jadi kayak ketagihan gitu. Akhirnya aku belajar lagi bikin lagu, bikin lirik, sampai akhirnya punya band serius. Walaupun waktu itu sempat keluar masuk label, termasuk lagu Cinta Terlarang itu sempat 2 kali keluar masuk label. Sampai akhirnya ternyata jodohnya di Mas Dhani, dan akhirnya sampai aku ketemu Mas Dhani masuk RCM. Rezekinya bareng sama Neng Dara di The Virgin, sampai akhirnya sekarang aku tekunin dunia musik, dari mulai ngeband doang, terus berusaha untuk belajar DJ, sampai akhirnya sekarang juga punya project DJ. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang project jalan terus. Jadi apa aja pokoknya selama dunia musik itu masih jalan, insya Allah aku akan terus berkarya selama Virginity, BC Bond, dan Mita Rockers masih sayang sama aku. Gitulah kira-kira terjun ke dunia musik ya karena emang aku pengen, ya berawal dari hobi awalnya. Terus bisa dibilang, kan ada pertanyaan lagi nih, bisa dibilang kamu berhasil nih di musik, pernah gak sih ingin go internasional ke Eropa? Kalau ditanya soal go internasional, siapa sih yang gak mau ya kan? Tapi kalau aku pribadi, aku gak mau mimpi terlalu tinggi. Walaupun kata orang mimpi harus setinggi-tingginya, karena lewat mimpi itu kita bisa jadi terwujud suatu saat. Bener juga, tapi kalau untuk go internasional sih kayaknya aku belum kepikiran banget sih. Jadi masih pengennya, aku malah justru aku tuh pengen banget keliling seluruh pelosok Indonesia, karena Indonesia aja tuh udah luar biasa banget ya kan. Selama Indonesia ini belum aku jelajahin, jadi kayaknya untuk mikir go internasional tuh kayak masih jauh. Itu sih buat aku pribadi ya, tapi ya siapa tahu ya, kita nggak tahu rezeki ya, hoki ya gitu. Terus ditanya lagi nih di sini, Mita sekarang usianya berapa? Usia aku sekarang 17 tahun tambah 7 oh enggak ya, umur aku sekarang 34 tahun, jalan 35 bentar lagi, tapi masih awet muda kan. Terus jadi ada yang nanya lagi nih, kapan pengen nikah? Ya pasti pengen nikah lah, tapi kan aku nunggu jodohnya dulu. Kan kata orang, emang dalam Islam itu kan jodoh, rezeki, maut itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku tidak mau menduli Allah, yang penting kan aku percaya sih manusia pasti udah ada jodohnya. Jadi sabar aja, nunggu ada yang mau ta'aruf aja gitu. Bismillah deh, mudah-mudahan ada jodohnya. Terus pertanyaan selanjutnya, ngeband udah, mungkin yang lain juga udah, terus gimana jalanin hidup kamu belum punya pendamping? Kalau jalanin hidup belum punya pendamping mah gak usah pusing-pusing ya, karena aku banyak temen, aku juga masih ada keluarga, masih banyak yang sayang, terus juga aku masih punya fans yang loyal, jadi gak pusing tuh jalanin hidup tanpa pendamping, biasa aja tuh. Terus ada juga yang nanya nih, siapa yang bilang kamu tomboy? Ya semua orang kayaknya bilang aku tomboy ya, pasti semua orang ngelihat dari fisik juga gitu kan. Terus ini juga ada pertanyaan nih, yang paling private katanya, kenapa kamu pilih penampilan tomboy? Apakah sejak kecil atau agak pas udah ngeband? Jadi sebenarnya tomboy ini tuh bukannya dibuat-buat. Ada juga waktu itu yang bilang katanya kan aku di-create sama RCM untuk bikin project terus disuruh tomboy, padahal enggak, aslinya aku tuh kayak gini, aslinya aku tomboy karena mamaku juga tomboy. Mamaku tuh kayak polwan, rambutnya pendek sebelum berhijab ya, terus juga gayanya juga asik gitu, gaul. Jadi emang aku tuh dari kecil ya emang udah tomboy dari sananya gitu, jadi emang perawakannya udah kayak gini dari sananya. Jadi kalau misalkan mau disuruh berubah ya aku nggak mau karena orang lain, suatu saat juga nanti kalau misalkan aku emang pengen berubah ya aku bakalan berubah sendiri gitu. Jadi nggak mau berubah karena orang lain, kayak gitu kira-kira. Terus nanya lagi nih, kapan kamu sebenarnya mau suami yang kayak apa? Kalau masalah fisik sih aku relatif ya. Jadi fisik itu relatif, karena yang namanya cantik ganteng bisa berubah. Yang penting tuh kalau aku suami itu adalah bertanggung jawab, dan yang paling penting ada seiman gitu.
Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan kalau misalkan lagi nggak ada job, apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan uang? Nah kebetulan ini sekarang ini kan lagi zaman corona dan udah 7 hampir 8 bulan ini aku tuh ya The Virgin, mau Black Champagne dan semua orang di dunia ini itu ya kayaknya musisi-musisi dunia ini ya itu tuh lagi nggak ada kerjaan semuanya 8 bulan guys, ini gara-gara corona dan kita nggak tahu kapan sampai kapan berakhir. Dan alhamdulillah semenjak 2 bulan PSBB kemarin itu aku tuh langsung yang berkarya gitu. Selama di rumah 2 bulan itu aku selalu berkarya, aku bikin lagu, aku sampai belajar yang tadinya aku nggak bisa ngedit video, aku sampai bisa belajar ngedit video sendiri demi aku bikin YouTube. Dan itu cara aku untuk nyari penghasilan di luar musik gitu. Terus juga alhamdulillahnya ada rezeki dari tempat lain karena banyak banget teman-teman yang punya aplikasi streaming yang nawarin aku untuk live di aplikasi itu. Jadi aku sekarang konsernya banyak di rumah, main gitar di rumah, nyanyi di rumah, terus nge-DJ juga di rumah. Jadi menghibur orang lewat streaming gitu. Jadi caranya tuh sekarang itu, cara kita buat nyari duit itu. Dan itu juga harus dilakukan sama kalian yang kepusingan atau apa gitu kan. Entah kalian mau dagang online kayak atau apa kayak, pokoknya apapun lah itu cari rezeki di luar sana lah. Jangan jangan patah semangat. Jadi aku apapun ya aku kerjain selama itu halal, kerjain aja. Jangan patah semangat. Terus kalau ada yang nanya lagi, ada keinginan nggak buat ninggalin musik buat bisnis atau kerja kantoran? Aduh kalau kerja kantoran kayaknya aku nggak bisa ya, soalnya nggak bisa banget gitu kayaknya. Aku diem gitu di kantor, diem duduk. Kalau di depan studio, kalau di depan laptop di studio mah aku betah rekaman gitu, aku betah. Tapi kalau misalkan untuk kerja kantoran sih kayaknya enggak ya. Mungkin kalau misalkan untuk beralih ke usaha apa gitu yang sesuai aku, misalkan kayak usaha karaoke atau bikin studio musik, bikin studio rekaman, atau bikin kayak IO gitu yang sesuai sama bidang aku, mungkin aku masih mau gitu. Tapi suatu saat kalaupun aku kayak gitu, aku nggak mau ninggalin musik. Jadi aku pengennya tetap bermusik, tapi aku juga punya sampingan gitu. Kayak aku punya mimpi suatu saat aku bisa bikin manajemen sendiri, terus aku meng-hire talent berbakat, akhirnya aku bisa untuk orbitin gitu kan. Siapa tahu karya-karya aku yang mungkin suatu saat nggak bisa lagi dipakai sama The Virgin, bisa kita bentuk The Virgin yang junior gitu kan. Jadi baru The Virgin yang baru dengan aku sebagai balik layarnya gitu, yang tetap bikinin karyanya. Aku sih pengennya, harapan aku sih pengen banget bisa kayak gitu suatu saat. Doain ya Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pertanyaan berikutnya, ada yang nanya juga ini, orang tua Mita apa sering tanya kapan nikah? Kebetulan aku sekarang cuma punya mama gitu. Ada mama udah sering banget nanya, cuman kan yang namanya balik lagi kayak tadi aku bilang, masalah jodoh kan urusan Tuhan gitu kan. Cuman ya sering nanya mas sering. Terus juga kan dulu waktu ulang tahun mama juga pernah ngasih kado kayak kaca, terus alat makeup, jadi kayak semacam sindiran, kapan nih Mita jadi feminim gitu kan sama orang tua kan. Cuman kan mama tuh orangnya asik gitu, nggak pernah yang menuntut aku harus kayak gimana. Jadi ya aku jalanin apa adanya aja gitu. Cuman yang namanya orang tua pasti ya sering nanya lah, udah pasti. Cuman mamaku mah santai karena mamaku tahu jodoh itu di tangan Allah gitu. Karena aku pribadi berangkat dari keluarga juga yang nggak harmonis gitu. Mama juga kan nikah udah 3 kali gitu kan, maksudnya udah kawin cerai gitu. Jadi aku juga kayak berkaca pengalaman orang tua, jadi aku nggak mau sampai salah langkah gitu. Jadi berkaca dari kejadian mama, jadi aku pengennya kalau nikah pengennya sih sekali seumur hidup. Tapi ya balik lagi, jodoh urusan yang di atas gitu. Terus ada lagi yang nanya, siapa yang paling peduli sama kamu di keluarga kamu? Alhamdulillah aku sekarang punya adik satu-satunya, karena adik aku yang nomor 2 kan udah meninggal. Terus yang nomor 3 yang bungsu ini Yuka kan udah nikah gitu. Jadi udah punya anak, udah punya istri, anaknya 2 lucu-lucu. Dan alhamdulillah aku sama mama juga sama adik aku masih sering, maksudnya kita bener-bener harmonis, masih sering nongkrong bareng. Ada pokoknya bener-bener keluarga itu semua saling peduli lah, nggak ada yang namanya nggak peduli apa cuek apa gimana. Alhamdulillah aku punya adik juga peduli sama keluarga, alhamdulillah banget. Jadi semua nggak aku, nggak mama, nggak adik aku, nggak adik ipar, pokoknya semua kita satu keluarga itu saling peduli kayak gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya, mana ini pertanyaan selanjutnya? Oh iya, kalau lagi nggak ada job yang paling sering dilakukan, jalan, belanja, latihan, mungkin buka internet. Oh pasti kalau buka internet mah pasti, buka sosial media pasti. Sekarang aku juga lagi ngurusin YouTube
karena aku sekarang udah punya YouTube channel sendiri. Yang belum subscribe boleh subscribe, Mimit TV gitu. Jadi aku lagi sibuk dan alhamdulillah aku sibuk ngedit sendiri, aku syuting sendiri, aku ngedirect sendiri, aku bikin konsep sendiri, aku bikin konten sendiri, dan aku sutradarain sendiri, aku ngedit sendiri. Jadi alhamdulillah kegiatan aku selama pandemi ini karena job off air gak ada, jadi aku beralih ke dunia YouTube dan banyak konser di aplikasi streaming online. Jadi lebih banyak kerjanya di rumah kayak gitu, karena off air kan belum bisa karena corona sekarang. Terus pertanyaan selanjutnya, apa ada temen yang kenalin kamu ke cowok terus direspon kamu gimana? Banyak kayak gitu mah, cuman respon aku ya cuek-cuek aja gitu ya. Aku mah santai orangnya, temen cowok juga banyak, temen cewek juga banyak, jadi ngalir aja sih kayak gitu. Kalau kenal-kenalan gitu mah nggak, kenalin comblang-comblang gitu mah nggak ada sih, temen aku nggak ada yang kayak gitulah. Jadi biasa aja lah, teman-temanan aja, ngalir gitu. Terus kamu suka makan apa di luar nasi? Mungkin jajan atau punya hobi apa di luar musik? Aku sukanya makan bakso. Aku suka makanan semua yang pedes-pedes gitu. Aku senangnya gitu. Terus aku juga seneng yang daging steak kayak grill gitu. Aku senang. Sama kuah-kuah pedas yang asam-asam aku suka. Terus pertanyaan selanjutnya, ada keinginan gak merubah penampilan biar jadi feminim? Pengen sih ya. Cuman kalau misalkan disuruh berubah demi mendapatkan cowok misalkan gitu, kalau ditanya kayak begitu, Mita pengen gak berubah supaya dapet cowok? Aku mah gak mau berubah. Ngapain aku berubah karena cowok? Justru aku pengennya dapet cowok yang bisa nerima aku apa adanya kayak gitu. Jadi bukan kalau emang dia suka dengan aku yang seperti ini, suatu saat aku pasti akan bisa berubah sendiri ya kan gitu, nggak perlu disuruh. Jadi aku nggak mau berubah karena orang gitu. Jadi kalau misalkan ditanya mau nggak berubah supaya dapet cowok, no, aku nggak mau. Justru aku tuh pengennya dapet cowok yang bisa nerima aku apa adanya kayak gitu. Jadi cowok-cowok di luar sana kalau bisa nerima aku apa adanya, suatu saat misalkan aku bisa berubah, ya aku juga pengen berubah. Dan aku juga punya kepikiran suatu saat misalkan nikah, aku juga pengennya berhijab gitu. Jadi ya aku pengen berubah karena diri aku sendiri, bukan karena orang lain. Intinya pokoknya pengen nerima, punya cowok yang bisa nerima aku apa ada.